Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi bersama kita di sini. Ada Tante Trita, ada Kak Tasya dan juga Kak Brenda. Kak Brenda. Kak, kita sekarang mau ngapain Kak? Ini hari apa sih? Ini hari Minggu Kak. Hari Minggu. Waktunya ngapain itu Kak? Waktunya kita beribadah. Beribadah Kak. kepada Tuhan ya Kak. Betul sekali. Berarti kita mau sekolah Minggu ya Kak bersama Betul, adik-adik mau di sekolah rumah. Minggu. Adik-adik udah siap belum di rumah? Udah siap belum? Udah mandi belum ya? Udah Kak. Udah ya? Udah pakai baju rapi? Udah nih bajunya rapi kayak Satu kita lagi, nih. Kak. Apa Udah tuh? bawa Alkitab? Oh iya, coba tunjukin Alkitabnya mana. Mana Alkitabnya? Ada Kak. Bawa Kak. Berarti kita bisa mulai ya, Kak? Betul. Tapi nih Kak, kan biasanya kalau sebelum mulai kita ada yel-yel nih Kak. Oh iya Kak, Coba ada Kak Tasya yel-yel. nih lagi Adik-adik yelnya. masih ingat gak yel-yel kita? Masih ingat? Kalau Kak Tasya bilang ada sukacita, jawabnya apa Kak? Ada. Di mana? Di hatiku. Gitu ya. Oke. Kita Coba mulai Kak, ya, Kak. coba ayo lagi. Ada sukacita? Ada. Mana dia? Di hatiku. Kayaknya kurang Kak. Lebih semangat lagi, ulang sekali lagi lagi deh ya, ya, sekali ulang lagi. Ayo, adik-adik di rumah mengikuti ya. Ada sukacita? Ada. Di mana? Di hatiku. Wah, Oke. semangat-semangat Adik-adik kita nih adik-adiknya semangat, Kak. nih. Gimana kalau kita undang untuk bangkit berdiri Kak? Iya, adik-adik kita bangkit berdiri yuk. Kita mau memulai ibadah kita. Kita mau memujikan semesta bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Dengan firman-Nya yang ajaib. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah. Yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah. Yang layak untuk dipuji. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, pejamkan mata ya. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami.
Sebentar lagi kami memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Kak Brandon, Kak kenapa? Tasya mau tanya, menurut Kak Brandon kasih Tuhan tuh seperti apa Kak? Kalau menurutku kasih Tuhan itu tinggi, dalam, dan indah banget. dan indah. Kak Brandon lihat langit deh. Kalau langit itu indah gak menurut kakak? Indah, tapi tetap lebih indah kasih Tuhan. Lebih indah kasih Tuhan. Betul. Kalau lautan kak, itu luas sekali kak, banyak airnya. Iya. Itu kasih Tuhan lebih luas atau gimana kak? Jauh lebih luas kata Tasya. Jauh lebih luas. Jauh. Wah adik-adik, ternyata kasih Tuhan tuh lebih indah daripada pelangi adik-adik. Betul. Lebih dalam daripada lautan. Betul. Kayak kita punya lagu deh kak. Iya, kayaknya ada lagu yang mengatakan setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku. Oh iya, Kak Tasya ingat. Kita Iya. nyanyi yuk adik-adik. Ya, sama-sama kita nyanyi ya. Setinggi-tingginya langit. Kita pakai gerakan ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit. Angkat tangannya. Lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku. Indah, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Siap-siap lompat. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita ulang ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit. Lebih tinggi apa? Lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam apa? Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Puji Tuhan. Luar biasa ya kak. Iya. Kasih Tuhan tuh benar-benar indah ya kak. Betul sekali Walaupun Kak Tasya. seperti kondisi seperti ini kak. Betul. Kasih Tuhan tetap indah gak kak? Betul, kasih Tuhan tetap indah. buat kita. Selama-lamanya indah ya kak? Selama-lamanya. Kak, menurut Kak Brandon, kita ini disebut anak Tuhan gak kak? Iya, kita semua ini anak-anak Tuhan. Disebut anak-anak Tuhan ya semuanya. Iya, karena kita Tapi- sudah diselamatkan oleh Tuhan. Iya betul adik-adik. Ciri-ciri anak-anak Tuhan tuh seperti apa sih kak? Ciri-ciri anak Tuhan itu misalnya nih, kalau ada temen yang mukul kita tidak boleh membalas. Kita gak boleh balas kak. Iya, Tapi kan kita sakit kak. Masa kita gak boleh balas? iya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita harus mengampuni. Kita harus mengampuni Betul. adik-adik. Dan kita mengingatkan teman kita, jangan seperti itu. Oh, jadi kita nggak boleh balas marah ya? Betul kata Terus Tasya. kalau ada orang yang ini kita kak bercandain kita, tapi kita tersinggung gimana kak? Kalau bercandain kita nggak boleh marah. Nggak boleh marah ya? Iya, kita kayak tadi harus mengampuni. Harus Dan kita kasih tahu, mengampuni. jangan seperti itu ya. Betul sekali adik-adik. Kalau berbohong kata Tasya boleh nggak? Nggak boleh kak, itu nggak disukain Tuhan. Terus kalau misalnya ada teman kita yang berbohong nih, kita harus ngapain? Pertama, kita harus mengingatkannya. Kalau bohong itu tidak baik adik-adik. Betul. Ya kan, Kak? Betul. Dan kita tidak boleh menghakiminya. Betul. Betul ya kak? Berarti Kak, anak-anak Tuhan itu kita harus berani tampil beda ya. Betul kak, anak-anak Tuhan tuh harus punya
ciri khas sendiri. Ciri khas Tampil sendiri. beda. Betul. Kita semua kan anak-anak Tuhan ya adik-adik. Iya. Jadi kita harus tampil Tampil beda. Gimana kalau kita nyanyi Kak? Betul. Ada lagunya Kak? Ada ya Kak? Berani tampil beda. Oke, kita sama-sama nyanyikan Adik-adik masih adik-adik. berdiri ya. Oke, berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Maju. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya adik-adik. Iya. Saat iblis merayuku. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Berani tampil apa? Aku berani tampil beda. Wah Kak, berarti memang benar ya. Anak-anak Tuhan itu harus Beda Kak. tampil beda. Dari yang lain ya Kak. Betul, karena Tidak boleh sama dengan dunia ini betul ya banget Kak. Kak. Karena kita ingin menyenangkan Hati Tuhan hati tentunya. Tuhan, betul. Adik-adik, kita tadi udah nyanyi Kak. Sekarang kita mau ngapain Kak? Nah kita saatnya mau mendengarkan cerita hari ini Kak. Oh, mendengarkan firman Tuhan ya. Betul. Kalau boleh tahu temanya hari ini apa Kak? Hari ini kalau aku tidak salah, tema hari ini tentang gadis Kak. Gadis. Ada perempuan-perempuan yang bijaksana dan tidak bijaksana. Oke, berarti temanya tentang si bijaksana dan yang tidak bijaksana ya Kak. Betul. Adik-adik, ada yang ingat ceritanya? Masih ingat? Wah, kayaknya Adik-adik, udah ada pernah yang dengar belum nih, Kak, kayak ceritanya? udah pernah Kak, Udah cuman pernah mungkin sebelumnya? agak lupa. Agak-agak lupa. Gak apa-apa ya Kak, Gak hari ini kita apa-apa. ingatkan lagi. Iya Kak. Oh iya adik-adik, kita kan mau dengerin firman Tuhan. Udah siap Alkitabnya belum? Sudah? Mana Alkitabnya? Dipegang Alkitabnya? Alkitabnya dipegang Oke, ya. sudah Kak Alkitabnya. Oke, siap Kak. Tapi Kak hari ini firman Tuhan disampaikan melalui drama Kak. Oh, ada drama Ada ya Kak? drama hari ini, Wah, Kak. semangat nih dengerin cerita Tuhan hari ini nih. Iya benar Kak, ada Ya. yang beda hari ini. Wah, kalau gitu adik-adik, sebelum kita mendengar cerita hari ini, kita siapkan hati kita sambil kita memujikan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu
tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat membaca dan mengerti firman-Mu, sehingga kami ditolong untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Sudah ketemu adik-adik? Sudah? Ya sudah, katakan amin dari rumah. Oke, sudah ketemu semuanya. Mari adik-adik kita sama-sama memperhatikan bacaan kita hari ini ya. Kakak akan bacakan buat adik-adik semuanya. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 dengan judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, hari ini
kita akan sama-sama menyaksikan drama tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang tidak bijaksana. Kita saksikan sama-sama ya. Adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus sedang duduk dan mengajar kepada orang banyak. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada orang-orang untuk selalu berjaga-jaga dan mempersiapkan diri bila Tuhan Allah datang untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus menggunakan cerita gadis bijaksana dan gadis yang tidak bijaksana. Hai temanku, yuk kita pergi ke pesta pernikahan. Aku sudah pakai baju yang rapi, terus sepatu sandal juga yang bagus. Aku juga sudah bawa pelita dan juga bawa minyak cadangan yang ada di tas ini. Halo temanku, aku juga sudah siap. Aku sudah memakai baju yang rapi, sudah memakai sepatu, dan juga sudah membawa pelita. Yuk kita berangkat. Tunggu dulu deh, kayaknya kamu ada yang kurang. Masa sih? Aku sudah memakai dan sudah menyiapkan seperti yang kamu siapkan dan kamu pakai. Tapi kamu kurang, kamu tidak membawa minyak cadangan. Aduh, gak mau ah. Lagi pula kita hanya menunggu mempelainya hanya sebentar. Pasti kita langsung dijemput. Dan juga berat sekali kalau aku harus bawa cadangan minyak. Tapi teman, berjaga-jaga itu penting loh. Sudah, tidak usah khawatir. Yuk kita berangkat. Yaudah yuk. Adik-adik, ternyata dalam perjalanan mempelai belum datang. Kedua gadis tersebut akhirnya tertidur. Sampai suatu saat mereka mendengar orang berseru, "Mempelai datang." Kedua gadis tersebut bergegas bangun dan mau berjumpa dengan mempelai. Sungguh sayang, minyak dalam pelita gadis yang tidak bijaksana itu habis. Mempelai datang, sambutlah dia. Yuk bangun. Mempelai udah datang. Ya, minyak dalam pelitaku habis. Jadi pelitaku tidak menyala. Boleh tidak aku meminjam cadangan minyakmu teman? Ya maaf banget teman. Minyak cadangan aku cuma cukup untuk diriku sendiri. Nanti kalau aku bagi ke kamu, kita sama-sama tidak menyala pelitanya. Mending kamu pergi cari tempat orang yang jualan minyak. Baik, kalau begitu saya cari dulu ya. Iya. Cadangan minyaknya. Oke. Ketika mempelai datang, gadis bijaksana dapat mengikuti rombongan mempelai. Namun, gadis yang tidak bijaksana harus membeli minyak terlebih dahulu. Pintu tempat pesta sudah tertutup ketika mereka kembali. Adik-adik, dari cerita Tuhan Yesus ini mengajarkan kita tentang mempersiapkan diri dan selalu berjaga-jaga terlebih dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tuhan Yesus akan datang membawa murid-muridnya yang selalu setia dan taat. Nah, adik-adik, ayo bersiap menyambut kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga dengan selalu mengingat firman Tuhan dan berdoa tentunya. Maka ketika Tuhan Yesus datang, adik-adik akan ikut ke dalam kerajaan surga. Wah Kak, tadi dramanya bagus ya Kak? Bagus Kak. Jadi ada ceritanya dua orang nih Kak. Betul. Pertama si gadis bijaksana, dia bawa pelita dan minyak cadangan. Betul. Yang kedua gadis yang tidak bijaksana, dia hanya membawa pelita aja ya Kak. Betul. Wah. Saat menunggu, tertidur, mempelainya datang. Minyaknya di pelita si gadis yang tidak bijaksana sudah mau habis. Iya. Dia nggak bawa persediaan Iya, adik-adik. jadi dia harus mencari. Ternyata terlambat. Terlambat dan akhirnya nggak ketemu ya Kak sama sang mempelai. Iya. Wah, artinya Kak, kita itu harus berjaga-jaga ya Kak. Betul, kita harus berjaga-jaga Kak. Seperti yang tadi disampaikan di firman Tuhan. Jadi hidup kita berjaga-jaga sembari menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya adik-adik. Betul. Kak Brandon, hidup yang berjaga-jaga itu contohnya kayak apa? Hidup yang berjaga-jaga itu contohnya kita rajin membaca Alkitab. Rajin baca Alkitab. Kita
berdoa. Rajin berdoa juga adik-adik. Iya. Terus apa lagi Kak? Beribadah juga. Beribadah kepada Tuhan adik-adik. Betul. Dan tidak lupa untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik, sepakat. Betul. Bernyanyi juga ya Kak? Oh iya dong, memuji Tuhan. Memuji nama Tuhan itu adik-adik. Nah Kak, aku keinget nih Kak, ada satu ayat yang bisa mengingatkan kita nih Kak. Tentang berjaga-jaga. Betul. Ayatnya apa Kak? Ayatnya itu dari yang tadi kita baca. Oh, Matius 25. Betul. Ayat Matius 13 ya, Kak? Ayat 13. Coba adik-adik buka lagi Alkitabnya. Matius 25 ayat 13. Nah ini jadi ayat hafalan kita hari ini. Kita baca sama-sama ya. Kakak baca dari sini, adik-adik baca dari rumah. Sudah siap? Matius 25 ayat 13. Sudah? Sudah Kak. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita ulang sekali lagi Kak. Sekali lagi ya, coba ya. Matius 25 ayat 13. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tuh Kak, kita harus berjaga-jaga Kak. Betul Kak. Aku jadi keinget satu buah lagu nih Kak. Tentang berjaga-jaga. Iya, yang ngajarin Kayaknya kita. aku juga inget deh Kak, yang minta kita baca Alkitab. Betul, dan doa tiap hari. Dan doa tiap hari. Kalau lagunya gimana mau ya Kak? bertumbuh, kalau nggak salah depannya. Gimana lagunya ya? Depannya Tante inget itu gak? gini-gini Kak. Gini. Coba. Baca Alkitab dan Oh doa iya, tiap kata saya hari. ingat, kata saya ingat. Ingat Adik-adik kata saya? ingat kan? Tahu lagunya? Ingat, Kak. Oh, Yuk ingat kita nyanyi, nih. Kak. Yuk nyanyikan sama-sama yuk. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulang ya adik-adik. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tuh Kak, baca Alkitab dan doa tiap hari supaya Kalau mau kita tumbuh ya Kak. betul, supaya kita berjaga-jaga. Jadi kalau iblis menyerang, kita tidak kalah. Betul Kak. Jangan Betul. sampai kita kalah dengan iblis Iya, adik-adik. betul. Karena adik-adik. kuasa Tuhan kita lebih hebat. Betul, lebih hebat. Kak, sekarang kita mau kasih persembahan Kak. Oh iya, kita mau ngasih persembahan adik-adik. Disiapkan ya. Kata siapa mana persembahannya? Oh iya, Kak Tasya mana ya? Persembahanku. Oh ini Ah adik-adik. iya, aku juga sudah siap nih. Adik-adik sudah siap dengan persembahannya? Gimana Kak cara adik-adik transfer ke gereja Kak? Nah, nanti adik-adik minta tolong papa mama ya untuk mentransfer persembahan ke nomor rekening gereja. Oke? Sudah siap memberikan persembahan? Sudah siap? Sudah. Kalau Adik-adik. gitu, sambil kita bawa persembahan, kita mau menyanyikan lagu apa Kak? Aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita berdoa untuk persembahan kita yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan juga boleh menerimanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kak Brandon, Ya, ini udah mau selesai Kak ibadah kita hari ini. ya udah mau selesai ya. Tapi Kak, aku seneng deh. Hari ini kita sama-sama diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus menjadi anak-anak yang terus berjaga-jaga. Betul Kak, kita berarti harus jadi orang bijak adik-adik, anak bijak. Karena anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang bijak. Betul. Siapa di sini yang mau jadi anak bijak? Angkat tangannya. Aku Kak. Aku juga. Adik-adik udah angkat tangan belum? Wah, belum semua nih Kak, belum Coba semua. tanya, Kak. Coba tanya ya. Ya mau jadi anak bijak, angkat tangannya. Saya. Wah, puji Tuhan Puji Kak, semuanya Tuhan. mau. Berarti semua adik-adik kita ini anak-anak Tuhan ya Kak? Betul. Anak-anak yang bijak juga ya Kak? Betul, anak-anak Tuhan yang bijak. Kalau begitu kita bangkit berdiri lagi. Kita mau menyanyikan Anak Bijak. Ku mau jadi anak bijak. Bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K. Ku mau jadi anak bijak. Bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K. Lebih suka menabur daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabur daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Ku mau jadi anak bijak. Ku mau jadi anak bijak. Bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K. Ku mau jadi anak bijak. Bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K. Lebih suka menabur daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabur daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit karena virus corona ataupun karena sakit yang lain. Tuhan Yesus yang berkenan untuk menjaga, merawat, dan menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Menteri, para dokter yang menjadi garda depan yang menangani penyebaran virus corona. Bapak yang menolong, memberikan kesehatan dan sukacita agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon kiranya Tuhan menyertai kami dalam setiap hari kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang
tampil beda, yang bijak, yang mau untuk membaca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan, dan melakukan hal-hal baik karena kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dan kami mau untuk bersama-sama mengingat berkat Tuhan yang mengatakan Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Adik-adik, kita masih ada aktivitas ya. Wah, ada aktivitas Apa nih Kak Kak. aktivitasnya Kak? Nah, untuk aktivitas kelas kecil nanti kita akan membuat sesuatu. Dan untuk kakak-kakak yang sudah besar, yang kelas besar akan ada kuis. Jadi jangan kemana-mana, tetap perhatikan dan nanti ikut aktivitasnya ya. Oke? Jangan lupa ya adik-adik ikuti kuisnya juga ya. Betul. Selamat beraktivitas adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan memberkati. Nah, sekarang saatnya aktivitas untuk kelas besar. Seperti yang tadi kakak katakan, kita akan ada kuis. Nah, kuisnya tentu tentang firman Tuhan. Jadi, siapkan Alkitabnya ya, supaya bisa menjawab. Pertanyaannya, tadi kan kita sudah diingatkan untuk kita berjaga-jaga. Supaya kita tidak kalah dengan kuasa si jahat. Sehingga kita perlu persenjataan untuk menolong kita. Nah, kakak mau kasih pertanyaan. Coba adik-adik sebutkan persenjataan Allah. Apa yang diperlukan dan itu ada di Alkitab. Perlengkapan persenjataan Allah apa saja yang ada dalam Alkitab yang bisa menolong kita untuk berjaga-jaga. Nanti menjawabnya jangan lupa adik-adik menyebutkan ayat Alkitabnya, bacaannya, pasalnya, dan ayatnya. Juga jawabannya tentunya. Kakak kasih satu clue deh biar adik-adik ingat. Salah satu persenjataannya nih, salah satu senjata yang dipakai adalah berikat pinggangkan kebenaran. Pernah membaca? Clue kedua deh, kalau lupa. Ada 7. Ada 7 perlengkapan senjata Allah yang diperlukan. Salah satunya tuh yang tadi kakak sudah sebutkan, berikat pinggangkan kebenaran. Yang lainnya apa? Silakan adik-adik cari ya. Nanti kalau sudah mendapatkan jawabannya, jangan lupa tulis dari kitab mana, pasalnya, ayatnya, dan jawabannya. Dan nanti dikirim ke nomor yang akan tertera di layar. Kalau gitu, selamat mencari.
Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi hari ini untuk buat aktivitas bersama aku Kak Geta dan Kak Tasya. kita hari ini Kak Tasya mau bikin ini nih pelita. Oh, seperti sesuai cerita tadi ya yang Kak? tadi. Yang dibutuhin gak banyak kok, cuma kertas aja, kertas origami. Yang pertama harus dilakuin adalah kita gunting nih Kak satu sisinya. Sedikit aja tapi nggak usah banyak-banyak. Kalau sudah, kita lipat. Oke, kita bagi gini ya Kak ya. Dilipat bagi 2. Terus kita gunting. Tapi diguntingnya jangan sampai ujung ya Kak. Oke. Tidak putus seperti Kak. Kita bikin potongan seperti ini. Kalau sudah Kak. kita buka. Di sini kita juga butuh staples. Oke. Terus kertas origaminya kita gulung seperti ini. Jadi seperti tabung. Kalau sudah, kita staples. Di atas sama di bawah. Terus di sini kan tadi ada sisa potongan ini yang pertama. Ya Kak. Kita staples lagi di atasnya. Oke. Biar jadi seperti gantungan. Jadi deh Kak. Jadi deh. Nah, untuk adik-adik yang sudah buat aktivitasnya, juga bisa nih Kak, aktivitasnya difoto, terus dikirim ke nomor telepon yang ada di bawah ini. Oh iya. Kalau sudah, nanti akan ada hadiah untuk 2 orang adik-adik. Yang tercepat ya Kak? Yang tercepat, tapi jangan terapi juga dong Kak. Oh iya Ini betul jangan Kak. asal-asal. Gitu Kak. Demikian aktivitas untuk minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa.